video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik helper yang memfasilitasi tumbuhnya hubungan terapeutik pada anak. Menurut Roger dalam Stuart GW 1998, ada beberapa karakteristik seseorang helper atau perawat yang dapat memfasilitasi tumbuhnya hubungan yang terapeutik, yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran sangat penting karena tanpa adanya kejujuran, mustahil bisa terguna hubungan saling percaya. Seseorang akan menaruh rasa percaya pada lawan bicara yang terbuka dan mempunyai respons yang tidak dibuat-buat. Sebaliknya, dia akan berhati-hati pada lawan bicara yang terlalu halus sehingga sering menyembunyikan isi hatinya yang sebenarnya dengan kata-kata atau sikapnya yang tidak jujur. Sangat penting bagi para untuk menjaga kejujuran saat berkomunikasi dengan klien, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka klien akan menarik diri, merasa dibohongi, membenci perawat, atau bisa juga berpura-pura patuh terhadap perawat. Yang kedua, tidak membingungkan dan cukup ekspresif. Dalam berkomunikasi dengan klien, perawat sebaiknya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh klien dan tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Yang ketiga, bersikap positif. Bersikap positif terhadap apa saja yang dikatakan dan disampaikan lewat komunikasi nonverbal sangat penting, baik dalam membina hubungan saling percaya maupun dalam membuat rencana tindakan bersama klien. Yang keempat, empati bukan simpati. Sikap empati sangat diperlukan dalam asuhan keperawatan, karena sikap ini perawat akan mampu merasakan dan memikirkan permasalahan klien seperti yang dirasakan dan dipikirkan klien. Yang kelima, mampu melihat permasalahan dari kacamata klien. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus berorientasi pada klien, oleh karenanya perawat harus mampu untuk melihat permasalahan yang sedang dihadapi klien dari sudut pandang klien. Untuk mampu melakukan hal ini, perawat harus memahami dan memiliki kemampuan mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian. Yang keenam, menerima klien apa adanya. Seorang helper yang efektif memiliki kemampuan untuk menerima klien apa adanya. Jika seseorang merasa diterima, maka dia akan merasa aman dalam menjalani hubungan interpersonal. Nilai yang diyakini atau diterapkan terhadap dirinya tidak dapat diterapkan pada klien. Apabila hal ini terjadi, maka perawat tidak menunjukkan sikap menerima klien apa adanya. Yang ketujuh, sensitif terhadap perasaan klien. Seorang perawat harus mampu mengenal perasaan klien untuk dapat menciptakan hubungan terapeutik yang baik dan efektif dengan klien. Dengan bersikap sensitif terhadap perasaan klien, perawat dapat terhindar dari berkata atau melakukan hal-hal yang menyinggung privasi atau perasaan klien. Dan yang kedelapan, tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien ataupun diri perawat sendiri. Perawat harus mampu memandang dan menghargai klien sebagai individu yang ada pada saat ini, bukan atas masa lalunya, demikian pula terhadap dirinya sendiri. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik,
Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami